Ibu tiri itu sangat aneh. Ia meletakkan seekor katak di wajah putrinya sendiri, agar gadis itu terlihat jelek. Namun, secara ajaib, katak itu berubah menjadi bunga yang indah. Setelah itu, sang ibu mengoleskan racun di wajah putrinya, dan wajah itu menjadi hitam serta menakutkan. Keadaannya sampai-sampai ayahnya sendiri pun tidak bisa mengenalinya. Ibu tiri kemudian memanggil para prajurit, dan melemparkan gadis itu ke dalam hutan. Padahal gadis ini dulu adalah putri yang paling dicintai raja. Ia juga memiliki 11 saudara laki-laki yang tampan. Tetapi hari ketika raja menikah lagi, segalanya berubah. Ayahnya pun mulai memperlakukannya seperti anak tiri. Meskipun begitu, saudara-saudara itu tetap saling menyayangi dan hidup bahagia. Melihat hal itu, ibu tiri menjadi marah, karena sebenarnya ia adalah seorang penyihir. Tak lama setelah mengusir sang putri, ia mengubah ke-11 pangeran itu menjadi angsa. Semuanya diterbangkan keluar dari istana. Gadis itu mengembara di dalam hutan, hingga sampai di tepi danau. Ia tidak mengerti kenapa ayahnya tidak mengenalinya lagi. Saat ia menangis, seorang nenek tua datang. Gadis itu bertanya, "Apakah Anda melihat 11 saudaraku?" Nenek itu berkata, "Bukan saudara, tapi aku melihat 11 angsa terbang ke arah selatan." Gadis itu mengerti bahwa mereka adalah saudara-saudaranya. Nenek itu membawanya ke rumah dan berkata, "Tinggallah di sini, tunggu saudara-saudaramu." Bertahun-tahun pun berlalu. Gadis itu tumbuh dewasa. Namun ketika saudara-saudaranya kembali, mereka mengira bahwa adik perempuan mereka masih berada di istana. Dan setiap kali mereka datang, penyihir itu selalu mengusir mereka. Suatu hari, saat gadis itu melewati hutan, ia melihat angsa-angsa terbang. Ia berteriak, "Oh, aku ini adik kalian." Angsa-angsa itu turun, tetapi tidak bisa mengenalinya. Tiba-tiba Aisyah teringat bahwa tahun lalu ia pernah melihat seekor rusa yang terluka melompat ke danau misterius itu. Rusa itu langsung sembuh ketika keluar dari air. Aisyah pun melompat ke dalam danau, dan ia kembali ke wujud aslinya. Kini saudara-saudaranya mengenalinya. Pada siang hari mereka berubah menjadi angsa, tetapi pada malam hari mereka kembali menjadi manusia. Namun sekarang mereka tidak ingin meninggalkan adik perempuan mereka. Mereka menenun jaring besar dan mulai membawa Aisyah kemana-mana. Pada suatu malam, mereka terbang di atas laut dan melihat sebuah batu misterius, tempat mereka akhirnya mendarat. Seekor gagak bertengger di atas pohon dan berkata, "Aku tahu cara untuk mematahkan kutukan saudara-saudaramu." Gagak itu berkata kepada Aisyah, "Ada rumput ajaib yang tumbuh di Gunung Ganmari. Kamu harus menenun 11 baju dari rumput itu. Ketika kamu mengenakan baju-baju itu pada saudara-saudaramu, mereka akan tetap menjadi manusia selamanya. Namun ada satu syarat, selama waktu itu, kamu tidak boleh berbicara. Kamu tidak boleh bertengkar dengan siapapun. Jika tidak, semuanya akan hancur." Aisyah mengangguk, berjanji. Kini tugas berikutnya adalah menenun baju dari rumput ajaib itu dan mengembalikan wujud saudara-saudaranya untuk selamanya.